نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah, utamanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam yang mulia ini kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bersama-sama kita niati thalabul ilmi malam hari ini, mengaji bersama kita kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan tansah angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan hadir kita di tempat yang mulia ini kita niati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Mudah-mudahan hadir yang betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniyah wa kulnatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca Fatihah lagi kita hadiahkan pada seluruh para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita. Dengan jasa-jasa beliau mudah-mudahan bangsa Indonesia diberikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penduduknya senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami mengupas Selasa pekan yang lalu, di mana hadis yang membicarakan tentang anjuran untuk kita semuanya agar senantiasa menambah-nambah terus kebaikan kita, amal kebaikan kita di penghujung usia kita atau menjelang kematian kita. Ibaratnya kalau kita ikut kompetisi atau perlombaan lari misalkan, kalau sudah kelihatan finish di depan kita, tentunya kita yang ikut lomba akan mengerahkan seluruh tenaga kita, kekuatan kita, agar bisa mencapai finish lebih cepat dan menjadi yang terdepan. Nah, dalam hal ibadah, kita kemarin sudah sampai kepada bab muraqabah, bab mujahadah. Bagaimana kekuatan
yang kita punyai atau potensi yang kita punyai baik zahir maupun batin ini di penghujung usia kita. Ini mari kita semakin meningkatkan diri, semakin terus meningkatkan prestasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang awal ini Syekh Nawawi, muallif kitab Riyadhus Shalihin, menyitir ayat dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, di mana dalam ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akum nadhir. Ada dua pelajaran dari ayat ini. Yang pertama adalah, adakah Allah sudah memberikan kecukupan umur kepada kita semua? Jadi amal itu dihitung mulai seseorang itu balik, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam kitab fikihnya Imam Syafi'i dinamakan haddut taklif, yaitu batas usia di mana seorang laki-laki dan perempuan harus menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui halal dan haram, mengetahui kewajiban daripada sholat, puasa dan sebagainya. Ini mulai dihitung amalnya adalah ketika balik. Katakanlah kalau laki-laki umur 15 tahun lah, buat sama aja laki-laki perempuan ya. Maka mulai umur 15 tahun sampai detik ini, apakah 30 tahun, apakah 35 tahun, apakah 40 tahun, ataukah 50 tahun usia kita saat ini, maka itulah waktu yang cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akum nadhir, peringatan atau nabi yang membawa bagaimana petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didhawuhkan oleh Rasulullah kepada umatnya, itu adalah peringatan, itu adalah hidayah, itu adalah petunjuk jalan yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia ini sampai di akhirat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pada hakikatnya apa yang dicontohkan Rasulullah, baik ucapan beliau, baik perilaku beliau, baik apa yang beliau tetapkan, itu adalah syariat yang kita umatnya wajib untuk menjalankannya. Fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang hakikatnya dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita umatnya tidak boleh melakukan itu. Nah, ini sudah ada dua hal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita diberikan umur yang cukup untuk memperbanyak nabung amal kebaikan sakada-kadaipun. Kalau kita 50 tahun berarti sudah berapa? 35 tahun. Kalau kita usianya 60 tahun berarti sudah 45 tahun. Itulah. Hanya Imam Ghazali membagi waktu itu 24 jam dibagi 3. 24 jam dibagi 3. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 kali 3, 24. 8 jam yang pertama untuk istirahat. Ya sare lah istirahat, karena kita ini butuh istirahat. Ada hak tubuh yang harus diistirahatkan dari semua aktivitas. Kalau mulai eling soal penjaskes biyen, istirahat yang terbaik adalah A, duduk-duduk, B, jalan-jalan santai, C, tidur. Nah, saya milih jalan-jalan santai. Salah itu. Yang betul adalah tidur. Istirahat yang terbaik tidur.
Karena pada saat tidur itu organ-organ tubuh kita ini ya, betapapun jantung tetap berfungsi ya, berjalan ya, tapi organ-organ yang lain istirahat. Nah, ini hak tubuh kita, hak kita harus kita penuhi ya. Menjalankan sholat ini kewajiban, tapi ya masa 24 jam ini sholat terus, kan tidak mungkin ya. Kita ini kalau ibadahnya ngimbangi ibadahnya Rasulullah, tidak mungkin kayaknya ya. Rasulullah itu pernah diketing para sahabat, Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi lek bengi ku lapo diketing nggih, diketing wingkinge ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku ten Masjid Madinah ya, setelah sholat Isya itu ambil air wudhu sholat apa? Sholat yang dilakukan sholat mutlak, rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah ini ya. Sampai Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas iki muga-muga mari akhiri surat Al-Baqarah mari ngono rukuk. Ternyata apa? Tidak, terus. Habis surat Al-Baqarah itu apa? Ya, surat Ali Imran terus. Sampai akhir surat Ali Imran disangka itu akan rukuk Rasulullah. Ternyata tidak. Terus surat An-Nisa. Masya Allah niki lho nggih. Niku salate Kanjeng Nabi, ibadah Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kita semuanya, bahkan saya pun tidak akan bisa mencontoh ibadahnya Rasulullah ya. Ini ibadah yang bersifat ifrodiyah, bersifat personal ya. Makanya Nabi itu tidak semua ibadahnya itu langsung dicontohkan, langsung disiarkan, langsung mengajak para sahabat, takutnya nanti menjadi kewajiban. Nah ini bahaya ini. Rasulullah itu mengukur kemampuan umatnya ya. Ini kan apalagi belum lagi apa namanya iman, tingkat imannya itu bermacam-macam ya. Imannya manusia ini kan yazidu wa yanqusu, kadang pasang kadang surut ya, ojo pakai surute ya. Nah ini 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Loh ini porsinya harus ya mencukupi itu semuanya. Nah ini kalau misalkan kita ini sudah 60 tahun ya, 60 tahun berarti sudah 45 tahun dibagi 3. Nah 45 dibagi 3 niku pintenan kira-kira ya. Nah jadi inilah apa namanya kalau kita evaluasi, apalagi sekarang ini bulan Muharram ya. Bulan Muharram bersamaan dengan bulan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini merupakan momentum yang luar biasa untuk kita membangun semangat lagi ya, apa namanya dalam kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akum nadhir, dan Allah sudah mendatangkan para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan jalan, memberikan petunjuk, memberikan ajaran-ajaran supaya kita ini ya tidak menjadi manusia yang sembrono ya. Umur aja digawe dolinan tok, umur aja digawe apa jenenge ngurusi hal-hal perkara duniawiyah tok, rugi nanti kita. Qala Ibnu Abbas wal muhakkikun. Ibnu Abbas ini masih misanan dengan Rasulullah. Beliau adalah putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas wal muhakkikun, dan beberapa ulama Madinah yang ahli hakikat. Maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Beliau memberikan tafsir ayat Allah yang berbunyi awalam nu'ammir niki adalah usia yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai kepada usia 60 tahun. Nah, kita lihat Rasulullah itu wafat umur berapa? 63 tahun. Kalau usia kita saat ini sudah 60 tahun, kalau disamakan dengan Rasulullah berarti karek 3 tahun. Artinya apa? Masa yang cukup untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, untuk menjadikan modal kita nanti selamat di akhirat. Lho niki lho para tahu.
Ya. Makanya umat Kanjeng Nabi niki rata-rata nggih 60 sampai 70 tahun. Nah niku kalau tingali ten ngene kitab Tambihul Ghafilin kenging napa umur umat Kanjeng Nabi kok sekedhik samonten ya, mboten kaya umat-umat rumiyin. Nyata diantaranya adalah nggih nek ngenteni kiamat gak suwe-suwe. Walaupun umurnya umat Nabi Muhammad ini tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Muhammad diberikan banyak keistimewaan. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau ada umatnya Rasulullah ini melakukan kebaikan, maka kebaikan satu itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan untuk dirinya. Bahkan kalau melakukan kebaikan itu di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang istimewa, maka yang 10 itu bisa sampai menjadi 700 kali lipat. Nah, ini hebatnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dipunya oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya umat yang dahulu melakukan satu kebaikan, maka balasannya adalah satu kebaikan. Ya. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad satu kebaikan dibalas sampai 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ini hebatnya. Wa yu'ayyiduhu al-hadis alladhi sanadhkuruhu insyaallah taala wa qila ma'nahu samaniya asrah. Jadi banyak tafsir di sini menafsiri ayat awalam nu'ammirkum ayatnya Allah dalam surat Fatir ayat 37 ini ada yang menafsiri umur 60. Ada yang nafsiri umur 18. Ada yang nafsiri umur di sini 40 tahun. Kita lihat usia 40 ini adalah usia matang seseorang, ya, dalam hal kemapanan kehidupannya, dalam hal kemapanan keilmuannya. Ini usia 40 adalah usia di mana, ya, mayoritas penduduk Madinah saat itu sudah banyak waktunya dikonsentrasikan untuk memperbanyak yaitu bekal di akhirat. Kita lihat Rasulullah usia 40 itu bertahanus, ya, mendekatkan diri kepada Allah sampai puncaknya turunnya wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini sebagai SK kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terima di Gua Hira, ada di Jabal Nur. Jabal Nur niku kalau ngarani 7 kilo king pusat Mekah ini, ya, gunungnya Jabal Nur. Di situ ada Gua Hira, di mana di gua tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai bukti kerasulan beliau, ya, mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala huwa al-Hasan wal Kalbi wal Masruq wa nukila an Ibnu Abbas aidan wa naqulu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahadum 40 sana tafarragha li ibadah. Jadi kita lihat di Madinah itu, ya, beda dengan penduduk Mekah. Di Madinah itu orang tidak banyak mujadalah, tidak banyak mendebat, ya, syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu apa-apa didebat, akali didisikno, timbangane atine. Makanya hampir, ya, dalam Al-Quran itu cerita orang-orang kufar Mekah itu Masya Allah hampir di setiap ayat, di setiap surat. Di surat Al-Baqarah itu innalladzina kafaru sawaun alaihim ma anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Ini menceritakan bagaimana kondisi kufar Mekah.
dikandani api niku lho angel rimone. Ya, padahal sekelas ya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian Abu Sofyan. Ini orang-orang pinter semua. Jadi kalau kufar Mekah disebut jahiliyah itu bukan apa namanya orangnya bodoh-bodoh, tidak. Tapi Al-Quran menyebut jahiliyah itu karena peradabannya, karena akhlaknya. Ya, sampai-sampai kalau ada orang Arab, ya, ada penduduknya melahirkan wanita atau perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Ini akhlaknya ini masya Allah luar biasa bobroknya. Makanya Nabi dalam hadisnya apa yang pertama? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu gampang tatanane, kandani. Makanya ayat yang turun di Madinah itu mayoritas berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Mekah ya ayyuhan nasu. Ini beda. Kalau ya ayyuhan nasu yang dihadapi ini wong sing iman ya ono, wong sing gak iman ya ono. Tapi kalau di Madinah hanya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Menunjukkan tingkat keimanan penduduk Madinah ini luar biasa bagusnya. Makanya kaum Ansor dan kaum Muhajir ini langsung bersatu padu. Ya. Nah, diamati oleh Ibnu Abbas. Apa namanya? Termasuk di sini adalah Ikrimah. Nah, Ikrimah juga. Ya, setelah masuk Islam, Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ini ya. Mengamati bagaimana penduduk Madinah kalau sudah masuk usia 40 tahun, ya, soboe nang masjid, napa soboe niku? Ya, riwa-riwi nang masjid, iktikaf nang masjid, perlu nih ibadah niku lho. Nggih. Apa namanya? Frekuensinya itu luar biasa. Ya, jadi lek wong gak nuwun sewu umur 40 wis sobo masjid, tambah khusyuk, sae tiyang niku. Umur 50, umur suwidak tambah sae. Nun sewu wis umur suwidak, wis umur 50 munggah. Gak patek sapa masjid, nggih. Gak patek sapa musala. Lah ini mengkhawatirkan. Nggih, terus Anwar Zaid nggih kaya iwak niku lho nggih. Iwak niku napa jenenge wis gak kerasan nduk nggone banyu, ya. Ya napa nasibe iwak niku? Digoreng ya. Iwak niku lek wis gak kerasan nduk banyu ya. Ya digoreng ae ya. Sami ana wong kok gak kerasan nduk masjid, gak kerasan nduk musala. Ini ku wau pun jenengan jawab piyambak, gak usah kula jawab ya. Lho niki diamati oleh Ibnu Abbas ya. Termasuk di sini adalah apa namanya al-muhakkikun, orang-orang yang ahli hakikat. Penduduk Madinah itu kalau sudah umur 40 wis mulai. Kalau wingi sadurunge umur 40 nyambut gawe ne nuwun sewu, enggak pandang waktu, prei mek salat tok misale. Jam 7. Prei setengah rolas perlune salat zuhur. Nyang maneh, nutukno maneh. Sampai menjelang asar setengah telu baru leren salat asar. Mari salat asar, durung mari terus sampai setengah 5. Wis mandek mulai ngene. Tapi lek pun umur 40 nggih, tiang-tiang Madinah niku sudah mulai frekuensi kerjanya sudah mulai dikurangi. Nggih. Makanya ada namanya permajaan ya. Memana apa namanya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga muda. Ini kalau umur 40 dikai sing barang gak abot-abot ya. Nek umur 20 sampai 40, oh apa namanya aktivitasnya, mobilitasnya tinggi. Kayak sakmene gak sambatan pegel. Nek kula jenengan wis umur 40 munggah ya. Jak nang ndi ngono wis sambatan sing gegere kenceng-kenceng ini rek mulai sondok peok ya. Lah niki para rawuh nggih. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di sini ada tafsir ya yang menyatakan waja'akum nadhir, tidak hanya Rasulullah yang memberikan peringatan itu kepada kita. Tapi apa? Perubahan fisik yang dialami oleh kita semua ya.
yang dulunya muda sekarang menjadi sepuh, yang dulunya nuwun sewu, kulit-kulit yang ada pada tubuh kita ini kengkeng ya, wis mulai dong glombiori kabeh ya. Masya Allah niki lho as-sayyibah mriki diaturaken wakila as-sayyibu qalahu Ikrimah. Nah, Ikrimah menafsirkan sing dimaknani an-nadhir temeniku adalah apa? Tanda-tanda penuaan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang rata-rata manusia ini tidak terasa. Masya Allah ya. Kita niki nun sewu umur 40 50 munggah wis mulai dikurangi kekuatane. Dahar biyen Masya Allah didik mangan makane beda. Wong biyen kali sakniki niku beda lek nang dokter ya. Lek wong biyen nang dokter mangan sing akeh awake cek sehat cek lemu ya niku wong biyen ya. Sakniki nang gone dokter disenggrengi ojo mangan akeh-akeh. Niki beda niki ya. Nah biyen niku nggih mangan titik-titik. Sakniki titik-titik mangan ya. Masya Allah niki ya. Sis aide kaya dirobong penyakit sing cerdut-cernut apa mawon. Masya Allah niki para tamu. Makanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita gunakan dengan kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu innad dunya irtahalat mudbiratan. Jadi apa namanya, sesungguhnya dunia ini berjalan semakin menjauh dari diri kita. Masya Allah jenengan angen-angen dunia sing kita panggeni niki lho berjalan semakin menjauh dari diri kita. Masa muda, masa remaja, masa anak-anak itu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, semakin jauh dari diri kita ya. Wal akhiratu irtahalat mukbilatan, dan akhirat itu berjalan semakin mendekat pada diri kita. Aneh wong-wong niku nggih kula panjenengan sami tamine mencari, mengejar sesuatu yang semakin jauh dari diri kita, sehingga kita terlupa oleh sesuatu yang semakin dekat dengan diri kita. Masya Allah. Jadi bergantinya tahun itu tidak kemudian untuk dirayakan, untuk dibuat pesta pora. Lah wong umure tambah entek kok tambah dirayakno. Makanya konsepnya dalam Al-Qur'an falyadhaku qalilan walyabku katsira. Falyadhaku qalilan. Ngendong dunya niki awake dhewe oleh seneng-seneng, tapi ojo terlalu. Nah niki nggih. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran walyabku katsiran, sing akeh nangis nang gone Gusti Allah, sing akeh ibadah nang gone Gusti Allah. Nah ini para rawuh, kita diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ya. Walikullin minhuma banun ya, dan setiap perkara dari dua hal ini, dunia punya pengikut, akhirat juga punya pengikut. Wa kunu min abna'il akhirah, jadilah kamu sebagai pengikut perkara-perkara akhirat. Nah niki nggih, monggo niki hati apa namanya, kalau Sayyidina Ali yang menyampaikan namanya asar atau makalah ini sangat luar biasa ya. Jangan sampai ya waktu kita yang 24 jam niki lho entek digawe ngurusi babakan masalah dunya sing suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Apa saja itu pasti akan tinggalkan, bahkan istri kita, harta kita ya, fasilitas kita yang bendinane dilus nggih. Masyaallah, kula enggak ada tangga nggih. Jane wonge ya mek situk ya. Sepeda motor niku telu. Esuk-esuk niku wonge gorong adus, sepeda motor wis adus ndisi. Dilus-lus masyaallah. Nggih, niku jenenge ditumpaki donya. Nah, ditumpaki donya. Ya Allah, cek mulyane barang donya
lus-lus kaya ngono ya. Suatu saat dadi rosokan. Dadi rosokan ya. Kok terus kena beset sasarasen dandani sing berentek sing kok mesisane akhirnya napa? Dadi rosokan. Lho niki para rawuh. Wala takunu min abnaid dunya. Jangan sekali-sekali kamu itu diperbudak oleh perkara duniawi. Ya. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Engkau di dunia saat ini bekerja tanpa pandang waktu. Masya Allah. Sing nates kula aturaken critakaken ya. Jam 3 jedul niku jenenge sopir sak kernete pun tangi. Sadurunge tarhim niku lho. Nggih. Shalatu wassalamu alaik. Sopir sak kernete tangi pisan. Lan apa? Ngumbahi trek. Ngumbahi treke. Nggih. Supire ngopi kernete masyaallah sualan toknya. Ya Allah, boso adzan. Nggih. As-salatu khairum minan naum. Salat subuh nggih. Salat subuh adzan niku lho. Ngakakno treke dhewe-dhewe. Ngeng. Komat to ilang kabeh jenenge trek niku masyaallah. Niki jenenge diperbudak oleh masalah duniawi. Wa ghadan hisabun wala amalun. Ilingo menendo akhirat. Amal perbuatanmu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane jenengan rawuh derek pengaosan niki awake dhewe niki ya apa duwe tinggalan kesaenan sing akeh. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in nahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, Allah akan menulis semua perbuatanmu ketika di dunia tanpa terlewatkan sedikit pun. Awake dhewe duwe gawe wis dining-ning ngoten nggih, aja ana sing kliwatan. Niku lho menungso. Tapi lek catetane Gusti Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tidak akan pernah terlewatkan catatan yang Allah punya ya lewat malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asarahum, malaikat wong iki piye hisabe mizane niki Gusti terus pundi tiyang niki dilebokno swarga ya amale gak cukup, dilebokno neraka nggih mboten amale niki nggih bumbuan pas-pasan. Ya napa niku sih sik delon maneh catetane bukaan maneh mulai balik sampai tajabut nyawane duwe enggak tinggalan keapian kebagusan nalikane nduk donya. Oh nggih Gusti, tiyang niki istiqomah ngrawuhi majelis ilmu. Masyaallah. Buktine endi? Niki cagak-cagak nih saged ngomong dhewe-dhewe. Nggih Gusti, kula saksine. Nggih, masyaallah. Sing jenengan lenggahe niku meneh-meneh iso ngomong. Lha niki para jagani lek meneh-meneh awake dhewe niku lho ana pas-pase kaya ngoten niku lho. Masyaallah. Sebab napa? Perkara ten akhirat nggih. Wal akhiratu daru ahwalin. Akhirat niku panggenane nggih kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Nek awake dhewe nduk donya repotan, kesulitan, si iso njuk tolong tanggane, si iso njaut tolong koncone. Nak nggone Pak RT ne, Pak RW ne, Pak Lurahe, nggih, kanggo tiwa tengene dulure saged. Tapi lek ten ngene akhirat, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang akan memberikan manfaat dari semua kenalan-kenalan kita. Jaringan networking rano ya. Nggih, kanca nduk nggone WA grup ewonan ora ana situ-situ. Kabeh repot urusane dhewe-dhewe. Makane Sayyidina Ali niki pesen wa ghadan hisabun wala amalun. Besok di akhirat adalah hari di mana kita akan membuktikan
amal perbuatan kita akan dihisab oleh Allah, wala amalun, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita kalau sudah masuk di akhirat. Dan ini monggo kita saling mengingatkan diri, saling menika watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Muga-muga kula panjenengan sami tansah dipun paringi kekuatan iman zahiran wa batinan, umur sing barokah, rizki sing barokah, anak turun sing solihin solihat. Nggih sak wanci-wanci kula panjenengan sami sowan dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala, sowan kalian beto predikat husnul khatimah. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد النعيمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكرا نافعا ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.